Om Swastiastu. Halo semua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 8 rombel 3. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai mengembangkan dan menetapkan inovasi serta menciptakan produk dan layanan yang unggul. Saya Ayu Indasari akan memulai presentasi pada kali ini. Baik, langsung saja ke pembahasan topik yang pertama mengenai inovasi produk dan layanan. Apa itu inovasi dalam berwirausaha? Inovasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dijual sehingga menghasilkan suatu keuntungan. Selain dapat diartikan sebagai suatu proses penciptaan produk, inovasi juga dapat diartikan sebagai sebuah ide, cara-cara maupun objek yang telah disiapkan. Jadi, inovasi dalam berwirausaha dapat diartikan sebagai keseluruhan proses untuk menghasilkan suatu produk, baik itu dari ide ataupun cara-cara yang telah disiapkan, dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki, agar nantinya mampu menghasilkan suatu kombinasi yang berguna. Kemudian, apa itu produk dalam berwirausaha? Produk merupakan sesuatu yang biasa ditawarkan di pasar untuk dapat dimiliki, dipakai, maupun dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Produk ini tidak selalu berupa barang, tetapi juga bisa berbentuk pelayanan jasa. Jadi, produk dalam berwirausaha dapat diartikan sebagai suatu proses produksi yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan suatu produk ataupun barang yang nantinya akan dijual untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian yang terakhir, apa itu layanan dalam berwirausaha? Layanan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau tindakan ekonomi yang melibatkan konsumen ataupun barang yang kita produksi, di mana dalam berwirausaha tentunya kita harus berani menanggung risiko untuk dapat menciptakan peluang usaha itu sendiri. Nah, layanan dalam berwirausaha dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau tindakan ekonomi yang dilakukan oleh wirausahawan kepada konsumen, yang dimana diharapkan wirausahawan itu dapat mengembangkan ide-ide yang dimiliki untuk usahanya dengan sebaik mungkin. Dalam berwirausaha, inovasi memiliki beberapa tipe, di antaranya yang pertama yaitu inovasi produk, yang kedua ada inovasi organisasi, yang ketiga ada inovasi manajemen, yang keempat ada inovasi produksi, yang kelima ada inovasi pemasaran, yang keenam ada inovasi jasa, dan yang terakhir yang ketujuh adalah inovasi proses. Selain memiliki tipe, inovasi juga memiliki beberapa model, di antaranya yang pertama yaitu model kebetulan, yang kedua model linier, yang ketiga yaitu model rangkuman simultan, dan yang terakhir yang keempat yaitu model interaktif. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Casey Anggarani. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai peranan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa inovasi memegang peranan penting dalam mengembangkan produk dan jasa dalam melakukan sebuah bisnis. Nah, persaingan yang ketat akan mendorong wirausaha untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa adalah mendorong wirausaha untuk berpikir maju guna mengembangkan ide-ide usaha serta menjadikan produk dan jasa yang dibuat menjadi lebih unggul. Nah, terdapat beberapa contoh perusahaan yang sukses karena memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi di bidang teknologi. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada perusahaan Microsoft, yang kedua ada Xerox Management, dan yang ketiga yaitu ada Apple Computer. Nah, selain yang telah saya jelaskan tadi, ada beberapa lagi peranan dari inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan sebuah usaha, yaitu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi produk, yang kedua sebagai pembeda atau ciri khas dari bisnis yang kita jalani, dan yang ketiga yaitu menarik lebih banyak konsumen, dan yang terakhir, yang keempat yaitu untuk menciptakan pasar baru di tengah masyarakat.
materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai upaya dalam mengembangkan jasa dan produk yang unggul dalam sebuah usaha. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai wirausaha agar jasa dan produk yang kita jalani itu dapat unggul dari usaha yang lainnya seperti itu. Jadi kita sebagai seorang wirausaha haruslah kreatif dan selalu berinovasi. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak kesuksesan yang didapat oleh wirausaha diawali dengan kreativitasnya dalam menemukan inovasi pengembangan produk bisnisnya. Sehingga daya kreativitas tersebut selayaknya dilandasi dengan cara berpikir yang maju, ide baru, dan berbeda dibandingkan produk-produk yang telah ada. Terciptanya sebuah inovasi ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang wirausaha, yaitu yang pertama ada tahap persiapan, kemudian yang kedua ada tahap inkubasi, kemudian dilanjutkan dengan tahap iluminasi, dan yang terakhir diakhiri dengan tahap verifikasi. Dalam tahap persiapan, seorang wirausaha harus mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap inkubasi, di mana wirausaha melepaskan diri untuk sementara dari masalah yang sedang dibahas seperti itu. Kemudian baru dilanjutkan dengan tahap iluminasi, di mana tahap ini merupakan tahapan dalam munculnya inspirasi atau gagasan baru. Dan yang terakhir diakhiri dengan tahap verifikasi, di mana tahap ini adalah tahap pengujian ide atau kreasi baru dalam realitas. Seorang wirausaha dapat mengembangkan produk mengikuti strategi umum yang dilakukan oleh perusahaan. Sebuah perusahaan dapat memperoleh produk baru lewat dua cara, yaitu yang pertama, kuisisi, yaitu dengan membeli seluruh perusahaan hak paten atau lisensi untuk membuat produk perusahaan lain. Kemudian yang kedua, yaitu lewat pengembangan produk baru dalam departemen litbang perusahaan sendiri, yang berupa pengembangan produk asli, perbaikan produk, dan modifikasi produk. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai manajemen inovasi agar mampu menciptakan produk dan layanan yang unggul dalam sebuah usaha. Seorang wirausaha memerlukan manajemen inovasi yang mengatur ide-ide hasil kreativitas hingga menjadi sangat banyak. Keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar sesuai dengan pengembangan usaha melalui sistem yang terstruktur dan efisien. Perlu diingat oleh wirausaha, dari 1000 ide yang brilian, mungkin hanya satu yang menjadi inovatif untuk menghasilkan 100 jenis produk dalam satu tahunnya. Maka dibutuhkan 100.000 ide yang brilian. Banyak ide-ide tentu akan membantu kita dalam melakukan sebuah usaha. Memanajemen inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan menguasai persaingan. Selanjutnya yaitu menyeleksi barang dan jasa untuk mampu menetapkan inovasi, menciptakan produk dan layanan yang unggul dalam sebuah usaha. Keputusan produk merupakan hal yang fundamental dan mempunyai implikasi yang besar pada fungsi operasi. Keputusan produk akan mempengaruhi biaya peralatan model, desain tata letak, kebutuhan ruang, keahlian orang-orang yang dipekerjakan, serta bahan mentah dan proses yang digunakan. Namun, di sisi lain, pembisnis membutuhkan kesabaran karena produk yang dijual bukan barang primer dari masyarakat. Mengembangkan produk berarti memenuhi kebutuhan konsumen sebagai solusi masalah. Selanjutnya yaitu mengenai quality factor development adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang hal-hal yang diinginkan konsumen pada produk dan jasa. Terdapat 6 tahap, yaitu tahap pertama, matriks kebutuhan pelanggan meliputi 1. Memutuskan siapa pelanggan, 2. Mengumpulkan data kualitatif berupa keinginan dan kebutuhan konsumen, 3. Menyusun keinginan dan kebutuhan tersebut, 4. Pembuatan diagram afinitas. Tahap kedua yaitu matriks perencanaan, bertujuan untuk mengukur kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan menetapkan tujuan formasi. Tahap ketiga yaitu respon teknis, di mana tahap ini transformasi dari kebutuhan-kebutuhan konsumen bersifat teknis menjadi data. Tahap keempat yaitu menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan konsumen. Yang kelima yaitu tahap kelima, korelasi teknis, merupakan hubungan dan kepentingan antara karakteristik kualitas pengganti atau respon teknis. Yang terakhir yaitu tahap keenam, benchmarking dengan penetapan target, di mana tahap ini menentukan respon teknis mana yang ingin dikonsentrasikan dan bagaimana jika dibandingkan oleh produk lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat serta akan dapat menambah wawasan bagi rekan-rekan sekalian. Tetap Tetap semangat, semangat. sampai Sampai jumpa. jumpa. Dadah. Dadah!